Hai Sobat RLC, Hikaru Nakamura akhirnya keluar sebagai juara dunia catur Fischer Random terbaru setelah melalui babak Armageddon Game sengit sekali. Tadi malam Jan Nepomniachtchi harus menyerah melawan Hikaru Nakamura. Ya, ini merupakan gelar pertama Hikaru Nakamura dalam kejuaraan dunia, dan bagi Jan Nepomniachtchi ini merupakan kutukan mungkin teman-teman, karena di kejuaraan dunia catur normal, perebutan gelar juara dunia melawan Magnus Carlsen, dia kalah di Dubai. Kemudian dia kalah lagi melawan Nodirbek Abdusattorov dalam final perebutan gelar juara dunia catur cepat. Dan dia kembali kalah kali ini di perebutan gelar juara dunia Fischer Random. Apakah kutukan ini akan berlanjut di tahun 2023 ketika dia berhadapan dengan Ding Liren? Kita tunggu saja. Nah teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan partai Armageddon Game tadi malam yang menentukan juara dunia catur terbaru Fischer Random. Putih memiliki waktu 15 menit, sedangkan hitam 13 menit. Jan Nepomniachtchi hanya butuh remis aja untuk jadi juara dunia. Putih memulai dengan langkah B3, hitam memainkan langkah B6. Meniru apa yang dilakukan putih, putih E4, hitam E5. Putih G3, hitam G6. Putih F4, Jan Nepomniachtchi F5. Putih memukul pion E5, hitam gajah memukul pion, dan putih pion E makan F5. Yap, gajah makan gajah H1, gajah makan gajah di petak E5. Terjadi pertukaran gajah beda warna. Kemudian hitam memukul pion F5, putih gajah C3. Hitam gajah C6, putih kuda E3. Kenapa Jan Nepomniachtchi seolah mengikuti apa yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura? Ya karena dia hanya butuh remis, teman-teman. Tapi sudah 9 langkah, ini membuat putih unggul secara posisi. Mengincar pion di petak F5, Jan Nepomniachtchi menteri ke petak H5. Kemudian putih menteri F2 menambah tekanan pada pion F5. Hitam kuda H6, putih kuda E2, hitam kuda E6, putih benteng F1. Terus menekan pada pion F5. Nepomniachtchi memberikan pion di petak F5 dengan raja B7. Tapi Hikaru belum bisa makan pion di petak F5 ya teman-teman, karena kalau dia makan akan kehilangan kuda di petak E2 yang terancam oleh menteri di petak H5. Nah, putih lanjutkan dengan ide jalan D4. Idenya adalah untuk mengancam dua perwira sekaligus, working. Hitam mainkan kuda G4. Kemudian putih menteri memukul pion F5. Ini sebenarnya blunder. Tapi Jan Nepomniachtchi sayangnya tidak bisa menghukum langkah salah yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Ya, harusnya di sini langkah menteri H6 dengan ide mempin kuda di petak E3 akan membuat hitam unggul. Contohnya, apabila menteri H6, menteri memukul kuda G4, hitam akan mainkan benteng ke petak G8, menteri berpindah ke petak F5, dan hitam akan mainkan benteng B ke petak F8. Jadi menteri di sini harus mundur ke petak D3, tapi akan kehilangan benteng di petak F1. Ya, kadang-kadang Jan Nepomniachtchi juga mendapatkan kritikan ya, karena dia kadang-kadang terlalu cepat di momen yang sangat penting dan tidak menemukan langkah yang tepat. Ya, Jan Nepomniachtchi menteri memukul menteri. Kemudian kuda memukul menteri, hitam kuda memukul pion H2, putih benteng E1. Hitam benteng F8, putih kuda E3, dan hitam gajah E4. Putih dorong pion D5, hitam kuda G5, putih kuda F4, hitam benteng B ke petak E8, dan putih raja B2. Hitam gajah F3, putih D6. Boom! Lakukan pengorbanan pion. Hitam menolak untuk makan, karena percuma aja makan pion di petak D6 juga akan membuat hitam kesulitan karena akan diancam dengan kuda ke petak C4. Atau bahkan di sini ada langkah keren kuda ke petak F5. Karena kalau dimakan benteng makan benteng, putih akan lanjutkan dengan kuda memukul pion D6 apabila raja ke petak C6. Benteng makan benteng, raja memukul kuda, dan akan ada gajah B4. Skak dan mendapatkan benteng. Ya, hitam C6, kemudian putih lanjutkan dengan kuda C4, hitam kuda E4, putih kuda E5. Hitam kuda memukul gajah, putih raja memukul kuda, hitam gajah G4. Putih benteng E3, hitam H5, putih benteng B ke petak E1. Di langkah ke-26, putih memiliki keunggulan yang cukup besar dengan posisi seperti ini. Karena ada kuda yang nyangkut ya di petak H2. Dalam posisi outpost.
Nah, ancaman berikutnya dari putih itu apa sih? Ancamannya adalah kuda memukul gajah, karena di sini ada peraduan benteng. Dan kalau benteng makan benteng, maka kuda di petak G4 akan makan benteng di petak E3. Contohnya, kalau misalkan hitam di sini mengganggu dengan langkah H4, maka putih akan memainkan langkah kuda memukul gajah. Apabila benteng makan benteng, maka akan dimakan oleh kuda di petak G4, putih akan unggul 1 perwira. Apabila pion di petak G3 dimakan, maka kuda D3 ini masih akan menang untuk pemain putih. Nah, setelah benteng B ke petak E1, kemudian hitam melanjutkan dengan benteng memukul kuda di petak E5. Bingung juga ya cara menyelamatkan kuda di petak H2. Apabila gajah ditarik ke petak F5, maka putih akan mainkan kuda memukul pion di petak H5. Dan ini juga akan membuat hitam kesulitan. Apabila kuda G4 dilanjutkan, maka kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, dan akan ada benteng memukul benteng di petak E8. Itu kira-kira teman-teman. Momen krusial di partai ini yang membuat Ian Nepomniachtchi harus menukar benteng dengan kuda. Benteng memukul benteng, hitam melanjutkan dengan kuda F3, dan putih benteng ke petak E8. Jadi masih ada jawaban yang pas banget di saat hitam melakukan ancaman 2 benteng. Hitam menjawab dengan benteng F6, putih benteng H1. Hitam benteng memukul pion D6, putih benteng G8. Hitam benteng D2, putih kuda memukul pion H5, gajah ke petak F5, putih benteng C1. Hitam benteng H2, putih kuda G7, hitam gajah E4, putih kuda ke petak E8. Kemudian hitam benteng H6 menjaga petak D6, putih mainkan benteng F8, hitam D5, putih benteng F6. Ya, menolak pertukaran benteng ke petak H3, putih kuda D6. Hitam raja C7, kuda memukul gajah. Pion memukul kuda, putih benteng G6. Hitam melanjutkan dengan benteng H2, putih benteng E6, hitam benteng E2, putih benteng H1. Hitam B5, putih A3, hitam benteng E3 skak, raja B2, kuda D4, benteng ke petak H7, hitam raja B6. Putih benteng E ke petak E7, hitam raja C5, putih benteng D7, hitam kuda ke petak F3. Nah, teman-teman, 2 langkah berikutnya akan menjadi kunci kemenangan bagi Hikaru Nakamura di posisi yang sangat krusial. Bisakah kalian tebak apa yang harus dilakukan oleh Hikaru Nakamura untuk memenangkan pertandingan? Yap, tepat banget kalau kalian punya intuisi langkah B4. Boom, kalau rajanya mundur ke petak B6, maka kematian akan menyusul dengan benteng B7, raja A6, benteng memukul pion A7, raja B6, skakmat akan tercipta dengan benteng H ke petak B7. Lalu bagaimana dengan raja C4? Bisakah kalian tahu apa langkah yang killer, langkah yang mematikan permainan dari pemain hitam? Yap, di langkah ke-48, langkah benteng H5 dimainkan oleh Hikaru Nakamura dan Ian Nepomniachtchi menyerah. Apa idenya? Idenya adalah untuk skakmat di petak C5. Ya, bagaimana cara menyelamatkan raja hitam? Sulit ya teman-teman, karena tidak ada yang bisa menghalangi gerakan berikutnya dari benteng ke petak C5. Partai yang sangat indah, ya taktikal. Saya udah sering banget kalau Hikaru Nakamura, saya udah sering banget bilang kalau Hikaru Nakamura permainan taktikalnya sangat luar biasa. Bagaimana dia mengalahkan Nodirbek Abdusattorov dengan 3-0 tanpa perlu memainkan game keempat di babak semifinal, dan bagaimana dia sangat superior. Itulah yang dia lakukan di kejuaraan dunia Fischer Random ini. Dan di tempat ketiga ada Magnus Carlsen yang mengalahkan Nodirbek Abdusattorov. Tempat keempat Nodirbek Abdusattorov. Dan berkat kemenangan ini, Hikaru Nakamura mengantongi 150.000 US dollar, teman-teman. Terima kasih yang udah ngikutin kejuaraan dunia ini di YouTube RL Chess. Apa komentar kalian untuk game ini, teman-teman? Apa komentar kalian untuk partai final ini? Dan apa komentar kalian tentang Hikaru Nakamura yang berhasil menjadi juara dunia akhirnya di Fischer Random? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Semua akan Hikaru pada waktunya ya.